Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang baca ini belum dekat dengan Allah? Karena dia tidak paham. Mohon maaf, sholat iya, narkoba iya. Sholat iya, korupsi iya, ada yang salah. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Makanya ada orang minta itu sesuai kebutuhan, dikasih oleh Allah. Nih, yang kamu butuhkan nih, kalau lebih daripada ini berbahaya. Ya Allah, aku ingin jadi direktur. Jadinya manajer. Ya Allah, mobil ya Allah, motor dapatnya. Makanya ada orang-orang yang saking dekatnya dengan Allah, belum minta, sudah dijawab. Belum minta. Belum memohon, sudah dikabulkan. Kan saya sering sampaikan, Maryam ada. Ya, Maryam itu kan bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa. Kenapa diberi contoh dalam Al-Quran manusia biasa? Supaya kita bisa mengikutinya. Supaya Anda tidak katakan, dia kan nabi ya Allah, dia kan rasul. Oh, saya manusia biasa. Aku mah apa atuh? Kata Allah, kamu manusia, Maryam manusia, Imran manusia, dia bukan nabi, bukan rasul. Kamu bukan nabi, kamu bukan rasul. Kenapa dia bisa, kamu tidak? Dengan cara apa lagi bisa diterangkan? Maryam ada, Luqman ada, Imran ada, Hannah ada, Asiyah ada. Ada semuanya. Apa yang tidak ada? Karena itu kita turunkan ini sebagai bagian dari contoh kehidupan kita turunkan. Bangun kedekatan dengan Allah. Bangun. Coba, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Setelah mengatakan saya dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka ketika dia punya permohonan, aku kabulkan. Nah, karena itu orang yang bismillah itu, maka akan dibuktikan kedekatannya dengan menyembah Allah, beramal saleh. Makanya langsung disusul dengan kalimat falyastajibuli. Ketika saya panggil, cepat respon. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah sebelum dipanggil, dia sudah mendekat. Karena itu orang yang paham bismillahirrahmanirrahim diucapkan 17 kali dalam sehari. Kenapa itu diucapkan? Supaya kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Semakin latihan. Anda mengucapkan 17 kali dalam sehari, masa nggak dekat juga? Minimal paham. Orang mengucapkan sekali, belum paham, sekali lagi. Belum ngerti, sekali lagi. Anda 17 kali sehari. Masa nggak paham juga? Masa nggak dekat juga? Saya melakukan pendekatan misalnya ke Abdul. Sekali datang, nggak ketemu, wajar. 2 kali datang, nggak ketemu. 3 kali datang, 17 kali. 17 kali sehari datang. Masa nggak ada yang ketemu? Dapat, saya bisa dapatkan itu. Saya pengen ketemu Abdul. Masjid Al-Ihsan. Sekali datang, nggak ada. 2 kali datang, nggak ada. 17 kali sehari. Tengok lagi. Ada. Sekarang nggak dapat, besoknya dapat. Sekarang nggak dapat, besoknya dapat. Anda baca Bismillahirrahmanirrahim seumur hidup berapa kali? Masa belum dekat juga dengan Allah? Sehari 17 kali, belum dekat. Besoknya baca lagi. Besok belum dekat, baca lagi. Bertahun-tahun baca, belum dekat juga. Anda butuh berapa waktu lama lagi? Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang baca ini belum dekat dengan Allah? Karena dia tidak paham fungsi huruf ba di dalamnya. Itu poinnya. Makanya rasakan ketika kita mengucapkan itu, rasakan fungsi ba yang kedua. Apa fungsi ba yang kedua itu? Al-musahabah. Satu ilsaq, kedua musahabah. Yang menyertai. Yang hadir bersama kita. Kalau tadi merasa dekat, nempel. Nah, ketika Anda misalnya ingin merasakan nempel, dekat, ingin membangun kedekatan dengan Allah, maka yang pertama rasakan Allah itu berada dengan kita. Mengawasi kita maksudnya. Dekat dengan kita. Ini yang disebut sifat ihsan yang tadi saya bacakan di hadis Muslim, nomor hadis ke-8. Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau itu merasa diawasi oleh Allah walaupun tak mampu untuk melihatnya. Tapi yakinlah Allah ada di dekat Anda, mengawasi Anda. Nah, jadi kalau ingin merasakan kedekatan dengan Allah, rasakan Anda didekati oleh Allah. Rasakan diawasi oleh Allah. Rasakan Allah hadir dekat dengan Anda. Kalaupun tak mampu menatapnya, minimal Anda merasakan itu. Itulah langkah pertama. Jadi kalau ingin merasakan membangun kedekatan dengan Allah, pertama rasakan dulu kata Nabi. Rasakan Anda itu sedang diawasi oleh Allah. Ini gini ya, maaf ya. Ada siswa sedang ujian. Ya, maaf nih, pengawasnya nggak ada, tapi dia sadar ada CCTV, ada kamera. Kamera itu 17 siswa, jumlah kameranya 17. Setiap meja ada kamera di depannya langsung. Bayangkan, bukan 1, 2, 17 kamera langsung di depannya begini. Nah, pertanyaan saya, apakah anak ini, setiap siswa itu akan nekat untuk mencontek atau tidak? Hah? Mustahil. Kenapa? Karena ada yang merasa mengawasi. Dan dia tidak akan nekat.
Ini kameranya yang sini, tutup dulu misalnya. Tetap akan ketahuan, dicek lagi kenapa kamera di situ kosong. Lihat kamera intinya. Oh, dia sengaja memindahkan kamera untuk mengerjakan sesuatu. Maka orang yang merasa diawasi, sekalipun tidak ada bersama dia pengawasnya, dia akan serius untuk mengerjakan tugasnya. Di kantor ada CCTV, dia serius. Di masjid ada CCTV, serius. Saya katakan sekali lagi, CCTV mana yang lebih canggih dibandingkan dengan CCTV Allah Subhanahu wa taala? Dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang pertama, jika Anda ingin merasa dekat dengan Allah, rasakan setiap kita mengerjakan sesuatu, Allah pasti mengawasi kita, Allah pasti menyertai kita. Kalau sudah begitu, maka mata tidak akan pakai untuk melihat yang maksiat, tidak akan digunakan. Begitu akan melihat, Allah menyertai saya, malu. Begitu akan bicara yang kotor, Allah mendengar saya, malu. Begitu akan ghibah, ya Allah, sedang dilihat, malu. Malu, malu, malu. Akan melangkahkan kaki dengan sombong, malu. Allah maha tinggi, masa saya sombong? Firaun aja yang kaya sombong tenggelam, saya bukan Firaun, bukan Qarun. Ya. Apapun itu akan ada solusinya. Kalau sudah begitu, maka beramal akan lebih mudah. Itulah Jadi kalau Anda beramalnya cepat, dekat dengan Allah, diawasi, Anda dekat dengan pejabat, akses Anda bisa mudah. Dekat dengan orang yang punya kedudukan, Anda lebih mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Apa yang tidak sulit bagi Allah? Yang tidak mudah bagi Allah? Semua mudah. Gak ada yang sulit, mudah semuanya. Maka orang yang baca benar bismillahnya, walaupun tidak menyempurnakan sampai akhirnya, ada orang yang cuma baca bismillahirrahmanirrahim, sembuh penyakit. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki, udah. Insyaallah. Sedang haus luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang haus? Ya, yang saya bukan maksudkan yang ini. Hal-hal yang kadang rumit dalam kehidupan. Ada orang hanya mengucapkan bismillah, maka turun keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini bukan sekedar diucapkan, tapi bagaimana mengucapkan kalimat ini dengan dasar kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam. Paham sampai sini? Saya ingin katakan kalau Anda ucapkan bismillah, 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 tapi kedekatan dengan Allah enggak ada, bagaimana doa bisa dikabulkan? Bagaimana jawaban bisa muncul? Mustahil. Sampai 1000 kali latihan, 2000 kali, 3000 kali. Tapi Anda nggak ada kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan itu ditunjukkan langsung kata Allah dengan ibadah. Dia orang yang dekat dengan Allah itu kelihatan ibadahnya. Kelihatan. Yang kedua lewat akhlak. Ingat ya, ingat baik-baik. Pertama, nampak kalimat bismillah itu menunjukkan kedekatan seorang dengan Allah pada ibadah. Lihat sholatnya, lihat sunnahnya, lihat bacaan Qur'annya, lihat tilawahnya, lihat bangun malamnya. Lihat doanya. Setelah itu hasil ibadahnya nampak pada akhlak. Karena setiap ibadah itu terkorelasi dengan akhlak. Salat itu ibadah. Apa fungsi salat? Akhlak. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Anda salatnya bagus secara syariat fiqih. Rajin kuantitasnya, rajin sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan. Masya Allah, bacaan bagus. Cuman sayang, pendalaman tidak ada. Dampak gak muncul, akhlaknya tidak muncul. Mohon maaf, sholat iya, narkoba iya. Sholat iya, korupsi iya, ada yang salah. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Paham ya? Nah, ini bagian yang pertama. Jadi ukurannya kedekatan dengan Allah nampak pada ibadah, terukur lewat akhlak. Itulah ba dalam makna ilsaq wal musahabah. Paham sampai sini? Baik, kita bahas dua dulu di sini ya. Ini kalau 14 ya nanti saya tunjukkan lewat kalimat-kalimat yang lainnya. Sekarang saya beri bocoran dulu sebentar. Beri bocoran sebentar. Jika ba dua ini benar, ilsaq dengan musahabah, maka akan muncul yang ketiga, yaitu istighraq, atau yang keempat at-tab'id min duni tahdid, atau yang ketiga at-tab'id ma'at tahdid. Istighraq pernah kita bahas di awal pertemuan yang kemarin. Semua hal yang terkait dengan keseluruhan tanpa batas, komprehensif, holistik semua. Maka kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang Anda butuhkan dalam kehidupan Allah akan cukupkan. Allah akan limpahkan. Karena itu nanti rahasianya kenapa datang Ar-Rahman dan Rahim setelahnya. Rahman, pemberian dalam urusan dunia. Maka semua kebutuhan dunia Anda, kalau Anda dekat dengan Allah, istighraq semua diberikan. Sakit Allah sembuhkan. Orang datang ke rumah sakit, Anda cukup kemudian Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, beri kesembuhan. Kadang dokternya datang sendiri. Kadang obatnya dikirimkan ke tempat Anda. Anda nggak ke rumah sakit, dokternya datang ke tempat Anda. Anda nggak ke rumah sakit, obatnya dikirimkan ke Anda.
Anda bahkan gak bilang saya sakit, beritanya nyampe, didoakan oleh orang, semoga lekas sembuh. Padahal Anda aja belum berdoa. Itu anugerah, kawan. Itu nikmat, Abdul. Biasa. Iya. Itu anugerah. Kenapa Anda tidak berharap mendapatkan itu semua? Belum berangkat sudah ada gitu. Mau beli nasi goreng, Masya Allah. Mau berangkat, tukangnya datang sendiri. Nasi goreng. Mau bayar, kawan datang. Akhi mau apa nasi goreng? Udah, antum makan aja. Urusan bayar aneh. Masya Allah. Wah. Kan dibuka, mana dompetnya? Tadi sih emang iya, cuman ketinggalan dompetnya. Dan itu nyata, teman-teman, ada. Nyata. Cuma kembali kepada kita, realitas itu mau kita dapatkan atau tidak. Rahman, ya Rahman. Rahman, sifat pemberi semua urusan dunia. Rahman itu mencakup muslim, non-muslim, beriman, tidak beriman. Standar yang umum, universal dapat. Standarnya apa? Pekerjaan. Misal, hukum kaya itu tidak melekat iman. Kaya itu melekat pada aktivitas, ikhtiar, pekerjaan. Jadi jangan katakan kalau ada non-muslim bekerja keras, kaya. Jangan katakan kok nggak beriman bisa kaya. Hukum mau kaya itu bekerja. Tapi kalau pengen berkah kekayaannya dan pengen cepat mendapatinya, iman. Berkah antum di situ. Makanya orang beriman dulu mau kaya gampang. Kaya gampang. Orang dulu Abdurrahman bin Auf itu modalnya cuma pakaian. Mau kaya gampang, 3 bulan kaya. Setahun kapak terbuat dari emas. Setahun. Anda bayangkan. Bayang. Itu dahsyat luar biasa. Kecil Rahman, dapat kita Rahim. Anugerah akhirat yang terindah. Khusus bagi yang beriman saja. Anda mau dapat apa? Surga. Kalau cuma surga, semua minta surga. Mintakan surga yang paling tinggi. Mintakan surga di samping Nabi Muhammad SAW. Mintakan surga yang langsung berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintakan surga yang bisa menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertinggi. Lebih dekat dengan Allah, semakin dekat Anda mendapatkan anugerah terindah. Karena itu diakhiri dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau nggak butuh semua, sebagian tabi'in. Ya Allah, saya nggak pengen jadi terlalu kaya, takut sombong. Gak apa-apa. Yang penting yang kamu butuhkan saya berikan. Tabi'in ma'atahdi. Terbatas pada kebutuhannya saja. Makanya ada orang minta itu sesuai kebutuhan, dikasih oleh Allah. Nih, yang kamu butuhkan nih. Kalau lebih daripada ini berbahaya. Ya Allah, aku ingin jadi direktur. Jadinya manajer. Ya Allah, mobil ya Allah. Motor dapatnya. Motor. Aku berikan kau motor, aksesnya lebih cepat. Terbebas dari kemacetan. Jalanan indah, bisa berkelok-kelok engkau lewat. Ya. Mobil kamu dikhawatirkan ketika akan keluar, bahkan tak bisa buka pintu. Ya. Harus ada ajudan, harus ada ini, ada itu. Hidup kamu jadi berat nantinya. Dapat dia mobil. Dapat dia motor. Dapat sepeda. Ya Allah, aku ingin sepeda motor ya Allah. Aku kabulkan. Motornya aku tunda. Kan bagian kedua, sepeda motor. Motornya nanti, sepeda dulu. Ini sepeda. Oke, dapat. Indah. Dunia itu gimana ya? Saya kadang bingung orang tuh berantem masalah dunia. Padahal hukumnya kecil gitu kan. Ini gak ada nilainya. Ya, jadi apa? Allah kan gak kasih rumus dekat dengan Allah. Jadi dia jadi kecil. Ya, ada orang sedih masalah dunia. Ada orang berantem masalah dunia. Ya Allah, kenapa gitu kan? 2 orang berebut pekerjaan sambil berkelahi. Berebut mobil sampai saling tusuk, saling meninggal dua-duanya. Mobilnya gak ada yang dapet. Saya suka ketawa gitu kan. Apa yang mau direbutin ya? Ya rebutan sendal, rebutan kamera, rebutan ini. Ngapain? Ngapain dunia? Kita tinggalin. Kalau bukan Anda meninggalkan dunia duluan, dunia meninggalkan Anda duluan. Makanya bismillah. Pakai itu. Biar gak sembarangan. Rahman dapat, Rahim dapat kita. Dan disitulah kita mendapatkan tanda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tanda bahasa Arabnya? Wasmun. Kalau disatukan dengan ba, hilangkan wawunya. Ganti dengan alif. Kalau pengen cepat, hilangkan alifnya. Langsung sin dengan mim. Gabungkan dengan ba. Bismillah. Bismillah. Nih, asalnya dari kata ismun. Ismun ini pendapat pertama dari kata wasmun. Yang berarti tanda yang melekat. Ini saya tidak bicara terjemahan ya. Kalau terjemahan ini makna umum. Ismun diartikan nama. Dalam bahasa Arab.
Ismun, nama. Masmuka, siapa namamu hai lelaki. Masmuki, siapa namamu hai perempuan. Mas Karyo, namanya Karyo. Plus ismun, nama. Itu kalau bahasa Arab biasa, standar nama. Masmuka, siapa namamu. Paham? Tapi kalau kita kaji lebih dalam, apa asal kata ismun ini? Wa qala al-Kufiyuna, wa qala al-Basriyuna. Ahli nahu dari Kufa, ahli nahu dari Basra. Orang-orang pakar bahasa Arab mengatakan pendapat pertama, ismun berasal dari kata wasmun, yaitu sesuatu tanda yang melekat. Kenapa ismun dikatakan dengan nama? Karena nama itu menjadi tanda yang membedakan dia dengan orang lain. Ini Abdul, ini Adi. Saya panggil Adi, nengok yang ini. Abdul, nengok yang ini. Asep, nengok yang di belakang. Hussein, nengok yang di kiri. Michael, nengok di kanan. John, nengok yang di depan. Ya. Nama. Karena itu ketika diberikan nama, menjadi tanda dia untuk dibedakan dengan orang lain. Adi yang ini. Adi Hidayat yang ini. Adi, dua-duanya nengok. Bukan yang itu kok, Adi Hidayat. Yang ini berarti. Apa mas? Bukan Hidayat yang ini. Adi Hidayat Nur Salim. Yang itu. Setiap diberikan nama, tambah untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Karena itu setiap nama yang melekat, mau disingkat, mau tidak disingkat, pasti membedakan satu dengan yang lain. Nih, saya berikan gambaran. UAS, singkatan. Siapa yang terbayang? Ustaz Abdul Samad. Doakan, tadinya lancar, sedangnya insya Allah lancar. Ya kan? Kembali ke tanah air, berdakwah dengan baik, terima masyarakat, dan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uben, siapa yang terbayang? Ustaz Bakhtiar Nasir. Kita doakan, baik, sehat, ya, dikuatkan oleh Allah, diikhlaskan dalam berdakwah, dia kesehatan, dapat. Wahab, ada hidayat, ya, itu yang lain. Doakan Allah ampuni dosanya, masih banyak maksiatnya, semoga Allah ampuni, itu aja, selesai. Ya, jadi setiap kita mendapatkan itu, nampak. Makanya pasti ketika nggak ada, akan dicari. Ya, ayo singkat silahkan, tapi akan spesifik menunjuk pada orangnya. Ya, UAH, Ustaz Adi Hidayat, UAS, Ustaz Abdul Samad, Ubaid, Ustaz Bakhtiar Nasir, ya. Ustaz Yahya Kuspayanto, Uya. Bisa, contoh. Paham ya? Nah, jadi inilah wasmun. Nah, bismillah, kalau kita kaitkan dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang selalu membangun kedekatan dengan ibadah tadi, dengan akhlak, maka dia akan mendapat tanda spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditandain tuh hamba tuh. Disebut-sebut namanya oleh Allah. Beda dengan yang lain. Maka turun kalimat, fadhkuruni adzkurkum. Kamu nyebut saya sebut kamu. Banyak hamba yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah hamba-hamba yang sering rajin ke majlis ilmu. Itu hamba spesial. Ibadahnya di majlis ilmu supaya punya ilmu. Ilmu dipakai dalam amal. Orang seperti disebut oleh Allah. Majdama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Gak pernah orang kumpul-kumpul di satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke masjid, datang ke majlis ilmu. Orang kumpul-kumpul di gelanggang, orang kumpul-kumpul misalnya di medan, kumpul-kumpul di pasar, di macam-macam, dia datang ke majlis ilmu. Yatluna kitab Allah, untuk belajar Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Dia kaji, dia tafsirkan, dia diskusi, dia dapatkan maknanya. Kecuali dia mendapatkan 4 hal. Allah berikan 4 kemuliaan. Ghasyiyat humur rahmah. Sepanjang dia belajar itu, rahmat Allah diliputkan di atasnya. Mau minta apa? Nazalat alaihimus sakinah. Maka akan diberikan ketenangan dalam jiwanya. Makanya orang pulang dari majlis ilmu, itu hatinya serasa lebih tenang. Kalau nggak percaya silahkan ya. Waktu berangkat dengan waktu pulang akan beda. Ada suasana hati yang lain. Kalau Anda datang ke majlis saya, tidak merubah diri Anda, pulang dari sini nggak ada getaran, nggak ada apa-apa, tinggalkan saya. Cari ustaz lain. Akan beda, Anda datang akan beda. Makanya banyak majlis diburu sebelum dibuka. Dimulai maghrib, datang subuh, datang pagi, ada yang nginep, datang siang. Apa yang mau dicari? Snack gak ada. Dulu waktu masih sedikit, ada. Sekarang nyari sendiri. Kan? Aqua ada insya Allah. Samping ada, Isan Mat lengkap. Gitu kan? Ada, tapi apa yang mau didapatkan? Ada kenikmatan gitu kan? Ada ketenangan yang kita raih. Nah, ada hamba-hamba spesial. Ghasyiyat umur rahmat. Nazalat ilmus sakinah. Perhatikan kalimatnya belum selesai. Ya, hafat humul malaika. Dan orang-orang ini akan diliputi oleh malaikat. Jangan dikira kosong.
Jangan dikira, ini padat banyak orang, ada yang berdiri. Siapa duga dan siapa sangka di samping dia malaikat berdiri. Di samping dia malaikat duduk. Gak ada yang tahu. Bukankah malaikat diberi keistimewaan untuk menyamar? Menjadi laki-laki, bertemu dengan Nabi, datang. Ada lagi yang tak nampak di sampingnya. Dan banyak sifat malaikat itu gaib. Kenapa gaib? Karena kalau tampak belum tentu untuk bisa tenang. Samping malaikat. Stop. Malaikat. Siapa? Malaikat maut. Saya waktunya sebentar lagi enggak. Tenang aja, saya mau ke Abdul kok. Contoh tuh. Contoh. Bisa. Ya. Jadi begitu. Ya. Ya. Ah, ini teman-teman sekalian, itu yang keempat belum selesai. Alhamdulillah. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Dan orang yang ikut taklim itu disebut-sebut langsung oleh ditandai. Disebut-sebut di sekitar makhluk yang ada di arsy. Si fulan, lihat si fulan, ya malaika lihat si fulan, perhatikan si fulan, ya malaika, orang-orang datang nostalgia, orang-orang datang ya malaika, ada yang pergi ke puncak, ada yang ke Lembang, ada yang macam-macam, ya malaika catat dia spesial, majlis ilmu, majlis ilmu, majlis ilmu, majlis ilmu. Ada yang istighfar sebelum subuh spesial, disebut langsung oleh Allah, istighfar. Ada yang sedekah, rahasia-rahasia spesial. Ada yang ahli Quran, lebih spesial ahli Quran, lebih spesial. Bahkan disebut oleh Nabi langsung kalimatnya. Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Ahlul Quran, orang yang sangat dekat dengan Allah dan diberikan kekhususan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika benar menjadi ahli Quran dia. Karena ada 3 jenis ahli Quran. 1, orang zalim dengan Qurannya. Hafal Quran tapi bermaksiat dengan Qurannya. Yang kedua, muqtasid, cukup untuk dirinya sendiri, belum bisa berbagi. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah. Ahli Quran yang mengamalkan isi Qurannya penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Itu di Quran surah ke-35 ayat ke-32. Kalau benar, langsung turun rahmat Allah, disebut-sebut oleh Allah. Wasmun. Sebut namanya. Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tanda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sekedar bismillah dengan nama Allah. Ketika Anda menyebut Allah dengan namanya, Anda diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mau kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah, ditandai oleh Allah. Jaga dari perbuatan maksiat. Jangan dituliskan hal maksiat di komputer dia. Bisikan di hatinya. Ya. Awas, begitu dibisikkan diberikan petunjuk burhan. Burhan Rabbi, laula ara burhan Rabbi. Lihat ada burhan dalam jiwanya. Jangan kerjakan ini. Ini bahaya. Bagaimana kalau kamu wafat? Pindah. Tinggalkan maksiat. Masya Allah, indah. Kalau hidup begitu, demi Allah saya katakan nyaman, enak. Nah, yang terakhir, ismun itu juga bisa berarti dari kata sumu. Sumuwun, sesuatu yang tinggi. Tinggi terangkat. Sumuwun. Sesuatu yang tinggi terangkat. Sesuatu yang tinggi terangkat. Oh, ini agak dalam ya kajiannya. Kalau ngaji biasa mungkin nggak dapat gitu. Ya, mungkin dapatnya nahwunya huruf jar aja. Ba'un harfu jar min ilaan ala firuba bakaflam. Huruf jar yang menjadikan kalimat setelahnya harokatnya kasroh jar diturunkan ke bawah. Bi jadi i. Bismi harokatnya i. Nggak ada bismu, nggak ada bisma. Pasti i. Ya, billahi jadi i. Itu hanya hukum nahwu. Tapi kalau kita ngaji tafsirnya, maka mesti dibawa buku-buku seperti ini. Kitab-kitab ini supaya dapat kita lengkap. Sumuwun, sesuatu yang tinggi. Orang-orang yang ditandai oleh Allah maka akan diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Orang-orang dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, ibadah kepada Allah, akhlak yang mulia, maka ditandai oleh Allah dan diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti orang beriman, amal saleh diangkat derajat. Orang menuntut ilmu karena Allah diangkat derajat, ditandai oleh Allah. Tadi hadisnya saya bacakan. Maka turun Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan pengetahuan. Naik. Nah, ini jarang kita dapatkan teman-teman sekalian, ya, gambaran-gambaran semacam ini. Maka berlindunglah kepada Allah yang maha tinggi supaya kita ditandai dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu coba setiap baca bismillahirrahmanirrahim hadirkan makna ini. Hadirkan. Allah sedang mengawasi saya. Kalau salat malu kalau diawasi bacaan gak bagus. Katanya di hadapan Allah, katanya diawasi, masa bacaan jelek? Oh, sampai kapan bacaan kita belepotan dalam salat? Udah bertahun-tahun, ribuan kali rukuk sujud. Apa enggak ada episode sholat kita yang bagus bacaannya?
Bukan cuma sudes aja yang bagus. Ya, saya juga sudus akan lebih bagus. Belajar yang bagus. Bukan cuma sipulan saja yang bagus, saya pun akan lebih baik lagi. Bukan cuma sipulan aja yang suaranya indah, saya pun insya Allah bisa indah. Belajar. Supaya nggak malu saat menghadap pada Allah. Anda menghadapan dengan bos di kantor, kata-kata ditata-tata. Saya kalau naik pesawat tuh kalimatnya dia eja-eja gitu kan. Pak, teh apa kopi? Maaf, saya mau istirahat saja. Tapi saya rasakan apakah di rumah tangganya seperti itu juga? Coba saya tanya pramugari-pramugari saat Anda di pesawat. Anda menghadapi orang-orang yang bukan mahram Anda. Itu orang asing. Apa hanya karena bayar kemudian Anda perlakukan istimewa dengan mengatakan kalimat lembut? Pak, teh ataukah kopi? Ya, chicken or fish? Masalah ayam ataukah ikan? Saya pengen tahu kalau di rumah begitu enggak gitu sama suaminya. Pak, teh apa kopi? Ikan apa ayam, Pak? Emang ada? Enggak, tempe. Bisa nggak begitu gitu? Bisa nggak? Hah? Gitu. Ya, Allahu Akbar. Ya, cobalah gitu ya. Coba hadirkan makna-makna. Rasakan Allah mengawasi kita. Tidak salah profesionalitas pekerjaan harus begitu. Harus begitu memang karena tuntutan pekerjaan profesionalitas. Harus dilakukan. Cuma maksud saya, ketika ada di hadapan manusia bisa begitu, kenapa di hadapan Allah tidak lebih baik? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca yang bagus. Ini hak kecil jadi hak besar. Panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Pantesan kalau minta cepat jadi lambat. Ya, minta lambat jadi nggak datang. Ya. Paham ya? Nah, sekarang yang terakhir. Kenapa di sini menggunakan kalimat Allah terlebih dahulu? Padahal bisa dikatakan, bisa di luar bacaan ini, bisa kita berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimat Ar-Rahman itu bisa digunakan ketika tidak menyebut kalimat Allah. Dalil yang Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid Ar-Rahman. Sebut nama Allah atau sebut Ar-Rahman. Di sini kenapa Allahnya dimunculkan? Bismillah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa rahasia di balik kalimat Allah ini? Ini puncaknya. Dan itu yang kita bahas di pekan depan nanti insya Allah. Ya, karena ini butuh kajian dan waktu yang khusus. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah rahasia di balik kalimat Allah. Jelas? Belum saya jelaskan kan pekan depan. Baik.